Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rehan Kurnia Yusda dengan NIM F1E119066. Kali ini saya akan presentasikan visualisasi bivariat dan multivariat pada data prestasi siswa dalam ujian. Oke, data yang kita gunakan pada penelitian ini yaitu prestasi siswa dalam ujian. Data yang diambil yaitu dari Kaggle. Data terdiri dari 1000 baris dan 8 kolom. Kolom di antara lain kolomnya itu gender, proximity, environmental level of education, sampai ke grading score yang nantinya akan kita visualisasikan dalam bentuk bivariat dan multivariat. Nah, bivariat dan multivariat sendiri yaitu data bivariat menampilkan hubungan antara dua variabel, sedangkan data multivariat adalah menampilkan hubungan antara 3 atau lebih variabel. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan implementasikan dalam bentuk bahasa pemrograman R. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, sebelum kita masuk ke visualisasinya, kita akan memanggil library ggplot dulu terlebih dahulu. Oke, library ggplotnya sudah kita panggil. Mari selanjutnya kita input ke data itu student performance. Nah, selanjutnya kita akan view datanya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, datanya terdiri dari kolom gender, ada sexuality, parental level of education, sampai ke grading score. Data ini terdiri dari 1000 data. Nah, sebelum masuk kita ke visualisasi, kita akan cek missing value terlebih dahulu. Itu dengan cara summary data. Oke, sudah muncul terminal. Nah, di sini kolom gender panjangnya yaitu 1000, itu juga dengan proximity karena data kita tadi dari 1000 baris. Di sini tidak ada data kita yang terdapat none atau kosong atau terdapat missing value, tidak ada. Nah, langkah selanjutnya jika tidak ada missing value, kita lanjut ke visualisasi variance. Nah, pada visualisasi varian ini banyak juga tipenya, yaitu ada tipe kategorik versus kategorik, ada kategorik versus numerik, ada juga numerik versus numerik. Nah, kali ini kita akan coba kategorik versus kategorik. Kita jalankan dulu terlebih dahulu. Oke. Nah, penjelasannya itu kita memanggil library ggplot, mengambil data yang sudah kita inputkan tadi, yaitu dengan mengset pada sumbu X yaitu kolom gender pada data kita, yaitu dengan field race affinity yaitu grup ini. Begitu dengan gambar itu tipe dari visualisasi kita itu menggunakan bar, positionnya field, dan menggunakan tema minimal untuk mengupload latar belakang abu-abu dengan mengubah warna kisi. Nah, tema axis.text.x elemen text angle 90 itu memutar ini menjadi 90 derajat. Nah, kita gunakan left y proportion, di mana sini kita mengasih detail pada sumbu x yaitu proportion. Nah, membacanya di sini yaitu ini hijau, yaitu pada ini yaitu grup C, di mana ini jumlah proporsi perempuan pada grup C. Nah, misalnya warna biru ini pada kolom laki-laki, di mana di sini biru ini yaitu jumlah proporsi laki-laki pada grup D. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe membuat diagram batang bersegmentasi, di mana di sini akan kita kasih nantinya persentasenya per grupnya, berapa persentase tiap grupnya yang ada perempuannya, begitu dengan pada laki-lakinya. Nah, sebelumnya kita akan panggil library dplyr dulu.
dan library scale. Nah, library dplyr ini itu menggunakan manipulasi data dan library scale ini untuk menambahkan label setiap segmen. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita akan buat variabel load data dulu, yaitu menginstansiasi dari variabel data sebelumnya, yaitu menggrupkan gender dan race exinity, dimana di sini untuk manipulasi data itu membuat ringkasan dataset kita. Nah, mari kita jalankan terlebih dahulu. Oke, tidak ada error. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan visualisasinya, juga memanggil ggplot. Kita jalankan terlebih dulu, baru nanti kita jelaskan per codingannya. Oke. Nah, langsung muncul hasilnya seperti di samping. Nah, dimana di sini ggplot sama seperti sebelumnya, kita menggunakan library ggplot. Kita mengambil variabel yang telah kita instansiasi tadi dan menggunakan sumbu X, yaitu gender, mana X sama dengan faktor gender ini, yaitu gunanya faktor ini mengatur urutan kategori untuk kelas variabel, dengan Y VCT, dengan fill faktor race exinity, dengan gambar, dengan model barnya itu statistiknya identity dengan position fill atau posisinya fill. Begitu dengan scale ya continuousnya, dimana break sama dengan sequence 0, dan seterusnya. Pada scale ya continuous ini kita menggunakan label persen. Nah, seperti teman-teman lihat ini, persentasenya 0% sampai 100%. Oke, akan ngasih label. Itu dengan geomtext. Nah, geomtext ini adalah ukuran label, yaitu size-nya 3, juga position stack, itu stack ini yaitu bertumpukan, dengan scale fill brewer yaitu untuk mengubah skema warna isiannya, juga menggunakan tema minimal juga seperti sebelumnya. Nah, labs ini yaitu kita akan mengasih detail pada sumbu Y, pada fill, pada sumbu X nih. Sumbu X ini gender persen ini yaitu mengasih detail pada pengelompokan grup kelompok, yaitu race exinity kita tadi. Begitu dengan detail persebaran gender terhadap grup kelompok. Nah, sini seperti sebelumnya juga elemen teksnya angel 90 nih, 90. Kalau 180 dia akan mendatar lurus. Nah, cara membacanya, misalnya nih, kita warna merah ini, bukan merah sih, merah pudar, yaitu perempuan nih, pada perempuan, yaitu pada grup B, yaitu perempuan pada grup B, yaitu ada 20% persebaran datanya, banyak orangnya. Sedangkan pada laki-laki pada grup B yang warna merah ini 17,8%, lebih kurang. Begitu juga dengan warna pink ini, yaitu pada grup D laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan, sedangkan laki-laki 20,6%, sedangkan cewek 24,9%. Oke, selanjutnya kita akan masih data kategori dan subkategori juga. Kita di sini ada 3 bentuk kategori dan subkategori. Nah, di sini juga memanggil, kita jalankan dulu untuk lebih jelas tampilannya. Nah, di sini kita juga memanggil ggplot, yaitu memanggil data, yaitu variabel yang kita set sebagai inputan tadi, dengan X, sumbu X-nya dengan kita set kolom gender, juga dengan fill race exinity-nya nih, dengan menggunakan tema minimal. Nah, di sini kita menggunakan gambar dengan position doji preserve single. Nah, single ini dia satu-satu, ini satu-satu. Nah, kita lihat pada female atau perempuan ini,
yang paling banyak jumlahnya yaitu pada grup C, perempuan pada grup C. Laki-laki terbanyak juga pada grup C. Oh, yang paling kecil juga pada grup A. Laki-laki lebih besar dari grup cewek yang ada di grup A. Pada laki-laki lebih besar laki-laki daripada cewek jumlahnya. Oke, kita langsung masuk ke bivariance tipe numerik versus numerik. Nah, untuk lebih jelasnya kita jalankan seperti sebelumnya juga. Kita jalankan Ctrl Enter. Nah, di sini kita juga memanggil seperti sebelumnya juga ggplot dengan menginstansiasi variabel data dengan sumbu x-nya reading score, sumbu y-nya reading score. Nah, di sini ya data numerik pada reading score dan reading score itu angka atau numerik. Nah, score dan reading score. Nah, di sini game point yaitu warna titik-titik nih, warna biru yang set warnanya. Games mode itu men-set garis bantu ini. Tema minimal ya, kita menggunakan tema minimal seperti saya jelaskan sebelumnya juga, dengan labs x score membaca. Ini untuk menambahkan detail yaitu pada sumbu x skor membaca, sumbu y itu skor menulis dengan detail membaca versus menulis. Nah, subdetail membandingkan skor membaca. Nah, dari visualisasi ini dapat kita baca yaitu skor menulis dan skor membaca itu berbanding lurus. Nah, seperti dapat kita lihat pada garis bantu ini. Misalnya maksud dari berbanding lurus itu yaitu misalnya di sini ada data nih 50, nilai skor menulisnya 50 di sini. Maka dia akan berbanding lurus dengan skor membacanya juga nilainya 50. Begitu juga dengan nilai 75 akan berbanding lurus dengan 75 juga. Berarti kesimpulannya di sini skor menulis dan skor membaca itu berbanding lurus. Nah, selanjutnya kita masuk di variance yaitu tipe kategorikal dan numerik, di mana sini kita data kategori dengan number atau numerik. Kita jalankan seperti biasanya atau lebih jelas bentuknya. Nah, di sini kita seperti biasa kita memanggil library ggplot dan set data yang telah kita inputkan tadi dengan sumbu y, faktor xfinity. Nah, kita faktor xfinity-nya itu kita grupnya ini xfinity grup atau kelompok grup A sampai E. Di sini kita kasih label grup A sampai E ke atas. Nah, dengan X sama dengan match score itu kita match score ini kita letakkan pada nilai sumbu X dengan color sama dengan rise xfinity, dimana di sini kita akan variasikan tiap warna pada grup ini. Nah, pada grup A warna merah, grup B warna kuning, maksudnya begitu. Nah, graph jitter ini yaitu mengatur titik-titik visualisasi ini. Size ini itu besar titik-titik ini. Alpha ini itu mengatur titik kejenuhan warna pada titik ini. Nah, pada labs ini yaitu detail seperti biasa, yaitu detail nilai berhitung berdasarkan kelompok, subdetail rentangnya 0 sampai 100, detail sumbu x-nya, detail sumbu y-nya. Nih, menggunakan tema minimal yaitu seperti sebelumnya juga, itu menggunakan tema legend position itu dinonaktifkan atau non. Nah, membacanya di sini yaitu di sini rata-rata persebaran nilai berhitungnya itu kisaran paling banyak itu 25 sampai 75. 80-an. Di sini banyak tertumpuk. Di sini banyak nilai hitungnya. Sedangkan pada titik-titik ini, titik satu ini warna hijau ini pada grup ini, pada menandakan ini grup C, itu nilainya mungkin 10 lah nilai hitungnya. Itu dengan grup E
itu warna pink gitu. 20 atau 30-an nilainya. Nah, setelah kita menjelaskan bivarian, kita akan masuk ke bentuk data multivariance. Sebelum kita akan memanggil library tukar data dulu untuk dataset. Nah, kita juga menggunakan library ggplot untuk visualisasinya, menampilkan plot seperti ini. Nah, karena sebelumnya di atas sudah kita jalankan library ggplot, sekarang tidak usah kita jalankan lagi. Nah, di sini ada variabel, bukan variabel. Kita menggunakan library ggplot, yaitu dengan memasukkan data yang telah kita inputkan tadi, variabelnya dengan sumbu x-nya. Kita ambil kolom rating score dan y match score. Untuk lebih jelas kita jalankan terlebih dahulu. Kita jelaskan per barisnya. Nah, seperti di sini, kita akan sebelumnya menggunakan library ggplot untuk visualisasi. Kita ambil data yang telah kita inputkan tadi, yaitu ini adalah data ini variabel yang kita masukkan data ke dalamnya tadi. Dengan AS, yaitu sumbu X-nya kita ambil data rating score, sumbu nih data membaca ditangkan, sumbu Y-nya itu match score, itu data berhitung. Begitu juga kita representativity-nya, kita untuk membedakan grupnya menggunakan color, itu warnanya, grup A warna merah, grup B warna kuning, yang C warna hijau, yang D warna biru, itu juga dengan E. Di sini gendernya kita bedakan menggunakan shape. Dimana di sini yang female atau cewek atau perempuan kita kasih warna bulat, titik bulat, sedangkan set bulat bukan warna, sedangkan laki-laki menggunakan segitiga. Nah, geom point ini yaitu size, itu besar titik-titik ini, yaitu size-nya 3 dengan alpha titik kejenuhan dari warna yang kita set. Tema minimal menggunakan tema minimal, dengan labs yaitu misalkan detailnya mengelompokkan skor, perhitungan dan membaca berdasarkan kelompok dan gender. Nah, cara membaca data yang sudah kita visualisasikan ini pada data multivariance ini, misalnya nih kita ambil satu data nih, yang ini yang warna pink ini, berarti dia berada pada grup E. Grup E yaitu dengan nilai mungkin berkisaran 80-an, yaitu nilai match score-nya dengan nilai rating score-nya mungkin 75-an ke atas. Nah, di sini seperti kita lihat match score dan rating score berbanding lurus keduanya. Jika yang match score-nya tinggi, otomatis rating score-nya juga tinggi. Nah, kita baca satu lagi nih, yang titik ini, titik bulat ini berarti cewek, yaitu berada pada grup B di warna kuning. Berarti nilai matematikanya kisaran 20-an atau 15-an dengan rating score-nya atau menulisnya yaitu dengan nilai 25-an atau kurang dari 25-an. Nah, begitu seterusnya membacanya. Nah, sekian hanya segitu presentasi dan penjelasan coding reprogramming dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.